Pandemi coronavirus disease atau COVID-19 saat ini mengharuskan pembelajaran berbasis daring. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Riana tahun 2019 menyatakan bahwa pembelajaran daring lebih menekankan pada kejelian siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Namun, dalam pembelajaran daring ini terdapat kegagapan yang tampak dari proses pembelajaran yang kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi selama pembelajaran daring kelas 4 SD Negeri 2 Padokan pada bulan Mei tahun 2021, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan pembelajaran matematika. Yang pertama, selama pembelajaran daring, terjadi miskonsepsi dalam pemahaman materi pecahan senilai. Yang kedua, kurangnya bahan ajar yang menarik. Ketiga, belum menggunakan media pembelajaran. 4. Kurangnya kombinasi model pembelajaran yang diterapkan. 5. Proses pembelajaran belum melibatkan keaktifan peserta didik. 6. Rendahnya prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika, materi pecahan senilai dengan persentase 45% siswa masih belum lulus KKM. Sesuai dengan identifikasi permasalahan tersebut, diketahui bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 2 Padokan masih rendah. Padahal, prestasi belajar menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, kami, tim Brigida Meraki dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan saya, Fairuzal Fanabila, saya Arif Irawan, saya Nur Aisyah, saya Raditya Badra Nugraha, dengan bimbingan Ibu Sekar Purbarini Kawurian, SIP MPD, berinovasi merancang perangkat pembelajaran interaktif berbasis teknologi digital. Materi yang akan digunakan dalam metode teaching digital ini adalah pecahan senilai dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. KD tersebut dijabarkan menjadi 4 indikator dan dirumuskan tujuan pembelajaran yang memuat komponen Audience Behavior Condition Degree. Kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan scientific learning, serta metode ceramah, tanya jawab, simulasi, diskusi, presentasi, dan model Student Team Achievement Division atau STAD untuk menciptakan pembelajaran daring yang menekankan keaktifan siswa dalam belajar. Sesuai dengan tahapan model pembelajaran tipe STAD meliputi 1. Penyajian materi, 2. Pembagian kelompok, 3. Tes individu, 4. Perhitungan nilai perkembangan individu, 5. Penghargaan kelompok. Skenario pembelajaran ini telah mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu karakter religius terdapat pada kegiatan pendahuluan dan penutup, karakter gotong royong terdapat pada tahap kegiatan kelompok, karakter mandiri dan integritas terdapat pada tahap tes individu. Selain itu juga diintegrasikan keterampilan 4C pada angka 21, yaitu critical thinking, communication, dan collaboration terdapat pada tahap kegiatan kelompok. Untuk mengetahui capaian belajar siswa, maka disusun rubrik penilaian yang mencakup 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Penilaian afektif melalui observasi proses pembelajaran. Sikap yang dinilai meliputi percaya diri dan kerjasama dalam diskusi serta presentasi kelompok. Penilaian afektif dinilai menggunakan lembar observasi berbasis skala 1-4. Penilaian kognitif melalui pengerjaan LKPD secara kelompok dan lembar evaluasi secara individu. Penilaian psikomotorik melalui penilaian unjuk kerja, mensimulasikan laboratorium maya PHIT, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Penilaian psikomotor dinilai menggunakan lembar observasi berbasis skala 1-4. Dalam pendemonstrasian video microteaching, terdapat 9 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pengajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membuat variasi stimulus, meliputi variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru untuk memberikan jeda siswa berpikir, kontak pandang, gerak tubuh ketika memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kelompok yang merupakan tahap dalam model STAD, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas maya, dan variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan,
Keterampilan menjelaskan materi pecahan dengan menggunakan laboratorium Maya PHET dan media PowerPoint yang terdapat pada tahap penyajian materi dalam model STAD. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya mengenai soal pecahan pembagian kue tart merupakan salah satu tahap penyajian materi dalam model STAD. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan atas jawaban siswa mengenai konsep bilangan pecahan senilai merupakan salah satu bentuk dari tahap penyajian materi dalam model STAD. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran berada pada kegiatan pendahuluan dan penutup. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa secara heterogen yang merupakan salah satu tahap kegiatan kelompok dalam model STAD. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan terlihat dari guru memantau jalannya diskusi yang keterampilan tersebut merupakan tahap kegiatan kelompok dalam model STAD. Yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Dibuktikan guru mengkondisikan kelas saat keluar masuk ruang diskusi menuju ke ruang aula pada aplikasi GatherTown. Yang kesembilan, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Keterampilan menggunakan media terlihat dari pengaplikasian PowerPoint yang merupakan salah satu tahap penyajian materi dalam model STAD. Microteaching digital ini memanfaatkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang memperhatikan komponen pengetahuan pada TPACK, yaitu TK, TTK, dan TPK. Kegiatan belajar dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh ada dua tipe, yaitu pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Berikut merupakan teknologi, media, alat pembelajaran sinkronus yang digunakan pada microteaching. GatherTown merupakan platform yang menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi. Fitur-fitur di dalamnya juga dapat dimanfaatkan siswa untuk berdiskusi dan presentasi kelompok, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar model STAD pada tahap penyajian materi dan kegiatan kelompok. PowerPoint digunakan untuk memberikan tutorial penggunaan laboratorium Maya PHET, menjelaskan materi, dan memberikan penguatan kepada siswa pada materi pecahan senilai. Media ini digunakan pada tahap penyajian materi model STAD. Laboratorium Maya Physics Education Technology atau PHET. Simulasi PHET digunakan pada kegiatan inti tahap penyajian materi oleh guru dan kegiatan kelompok model STAD oleh siswa. Live Worksheet. Pemanfaatan live worksheet pada microteaching sebagai lembar kerja peserta didik interaktif yang digunakan siswa secara kelompok. Live worksheet digunakan pada tahap kegiatan kelompok model STAD. Quizzes sebagai lembar evaluasi siswa yang digunakan pada tahap tes individu dan perhitungan nilai perkembangan individu model STAD. Pembelajaran secara asinkronus. Berikut merupakan penjelasan teknologi, media, alat pembelajaran asinkronus yang digunakan pada microteaching. E-book yang digunakan adalah flipbook PDF berbasis online, berisi KI, KD, tujuan, materi pecahan senilai, LKPD, dan rangkuman pembelajaran. WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa sebelum kegiatan belajar, untuk membagikan link GatherTown dan e-book. Google Form digunakan guru untuk sistem penilaian pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif berupa lembar pekerjaan rumah, remedial, dan pengayaan yang dikerjakan di luar jam pembelajaran. Mari terus berinovasi untuk menjadi pendidik yang tanggap Era transformasi digital.